Tak apalah kapalang tanggung. Hari ini saya membagi atau membuat 3 video. Pertama penyemprotan, kedua pada budidaya bawang daun, kedua proses pengoplosan antara asam fosfit dan metalaksil yang saya pakai. Dan yang ketiga mungkin saya akan saya akan mendokumentasikan atau memvideokan atau menginformasikan proses pemberian pupuk kimia susulan kedua pada budidaya bawang daun. Nah, mungkin kemungkinan itu. Beres ngemesna? Beres? Nah, kalau tadi kita sudah sarapan, nah ini bawang daun yang kita terus pantau perkembangannya, kita videokan dari mulai pengolahan lahan dan lain sebagainya. Nah, kalau tadi saya sudah sarapan, sekarang saya bawakan cemilan berupa kacang dan kopi hitam. Nah, kenapa saya tunjukkan? Karena sejatinya makanan dan cemilan itu penting untuk manusia, begitupun untuk tanaman. Nah, tanam pun saya kasih cemilan nih berupa bubuk-bubuk atau butiran-butiran NPK. Nanti saya tunjukkan tentang apa NPK yang saya berikan. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan. Sudah mulai. Nah, ini si batang daun bawang yang kita tanam sudah terlihat hijau seperti daun pisang. Itu tandanya sudah menerima asupan atau sudah mulai melakukan makanan dari sekitar perakaran yang sudah menyebar dengan seutuhnya atau 100% sudah siap. Jadi mau kita kasih apapun dari sekarang itu sudah siap. Nah, ini daun tua, ini daun muda. Nah, sudah mulai terlihat. Ini menandakan tingginya kandungan N pada unsur tanah tersebut. Nah, si kandungan N pada tanah itu sangat tinggi karena di sini terlihat jelas. Nah, banyak sirup batang daun atau tunas baru yang bermunculan dengan ciri fisik berdaun hijau muda. Nah, bisa terlihat jelas. Nah, itu tandanya faktor N di sini tinggi. Entah bawaan tanah, entah faktor pupuk yang kita berikan. Pertama yaitu pupuk nitrea, pupuk kimia tentunya, entah dari pupuk kandang atau faktor cuaca yaitu musim hujan yang sekarang sedang berlangsung. Nah, di sini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita ngopi dulu. Nih, serius teuing hirup mah. Relax enjoy we. depan bawa jemput-jemput Rokok. Kopi mana eta? Hiji deui. Coba saya Mana eta? Kaset. lumayan mana tuh bahaya Kacang kopi. So kopi lah bah meh cerdas maneh. Pasti mudah-mudahan sih nggak pantau. Amin. Iya asukan kerep kan Pak Abi etang ti ditu sampai kali itu pasti ditu asok. Musik. Nah, kita makan dulu. Cemilan dulu. Maaf, tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun pada Anda yang menonton. Tapi yang penting apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat lah.
santai-santai saja dulu. Kita makan dulu kacang sama kopi, ngerokok-ngerokok dulu. Kita biarkan mereka curhat dulu, ngobrol ngaler ngidul sana kemari. Kita biarkan mereka curhat. Kita akan lanjut membahas tentang pemberian pupuk kimia susulan. Nah, pemberian NPK di sana tuh kita lihat. Nah, ini jenis NPK yang saya gunakan. Nah, sebentar. Nah, ini mungkin dari bentuknya sudah bisa ditebak saya memakai NPK apa. Nah, ini nama produk yang saya pakai, Yara Mila, punyanya perusahaan Norwegia atau Bulgaria. Nah, ada beberapa jenis atau beberapa macam NPK Mutiara yang saya pakai. Dari produknya Yara, produknya Loying, Tawon, Kujang, NPK Ponska pun ada yang NPK non subsidi, karena ini jenis jelas saya tidak memakai dari awal. Pemupukan pertama saya pakai Nitrea, saya yang kedua memakai pupuk Yara. Sebenarnya tidak ada alasan khusus karena yang tersedia produk Yara. Namun alasan yang pasti hanyalah mencari aman dari kosongnya NPK Ponska, atau secara garis besar mengurangi resiko pas kita beli itu nanti dapat barang palsu lah, istilahnya mengurangi resiko itu. Nah, jadi saya lebih memilih memakai produk yang aman, dalam artian yang tersedia, tokonya jelas, penjualnya juga jelas. Saya memakai NPK Mutiara dengan kandungan 2577, dalam artian N25, P-nya atau potasiumnya 7 dan kaliumnya 7, untuk mengokohkan dan mengeraskan batang si tanaman. Karena hujan sudah mulai datang dan lumayan lebat, juga curah hujannya tinggi dan sering. Nah, kita aplikasikan dengan cara ditabur saja dulu sedikit, karena untuk luas lahan 350 meter atau untuk ukuran 8 kali 9 meter persegi itu cukup menggunakan 5-7 kilo saja untuk NPK non subsidi atau NPK Mutiara yang saya pakai. Nah, kita tabur seperti yang saya sudah tadi katakan, iseng-iseng saja memberi cemilan. Nah, bisa terlihat iseng-iseng saja memberi cemilan pada tumbuhan yang kita budidayakan. Nah, si bos asik menaburkan pupuk, saya malah asik rekam video. Orang macam apa saya ini? Tapi tak apalah, si bos juga memaklumi. Nah, kita tabur seperti ini. Nah, cukup, itu cukup. Nah, semacam itulah kira-kira. Nah, kira-kira seperti itulah.
banget juga banyak. Sekarang posisinya deh. Si usur meh rapi. Nah, ini kenyataannya. Saya melakukan atau merekam, membuat dan mereview seputar pertanian ini berbarengan dengan pengobatan kedua atau ketiga pada budidaya bawang daun. Jadi saya membuat 3 video sekaligus hari ini. Nah, jadi mungkin akan sedikit membingungkan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa sopan santun dan hormat saya bagi para sahabat atau kawan sesama petani untuk menyimak dan memahami apa yang saya sampaikan. Nah, di sana sedang dilakukan proses pemupukan. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Saya mau lanjut bekerja. Boom.